Baik, saya ingin ke Bang Diolipa. Bang Diolipa, dari sudut pandang ilmuwan Anda yang ngerti hukum, tahu juga ceritanya seperti apa dari mantan klien Anda, apakah nanti rekonstruksi ini bisa betul-betul mengungkap siapa yang menjadi pelaku utamanya dan juga yang terlibat benar-benar di sana? Bentar, di TV saya ganteng nggak sih? Kalau kelihatan di TV itu ganteng sih. Kayaknya kurus banget gitu. Oke, lanjut Bang Durasi, kita terus main. Aduh, tuh kan abang jadi lupa kan. Jadi sebenarnya nanti rekonstruksi ini benar-benar nggak bisa mengungkap siapa yang berada di dalam sana, motifnya apa, siapa yang melakukan. Rekonstruksi hanya bisa mengungkapkan tindakan kejadian, fakta-fakta kejadian, karena ada bukti-bukti kan, sama cross BAP. Tapi untuk motif nggak bisa, karena itu adalah rasa malunya. Tapi bisa mengungkap kejadian sebenarnya nggak? Kalau abang aja ragu. Kan situ lokalisir di TKP tembak-tembakan itu bisa. Itu rekonstruksi gunanya buat itu. Tapi untuk cari motif itu kan kesaksian. Motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting. Tapi harus ada. Motif bisa apa ada jadi bikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu Kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong, di lantai atas, kalau siapa di luar rumah. Oke, dengan dasar logika cerita yang tadi, artinya hingga saat ini Sambo tidak mengetahui adanya ada main antara Kuat dan Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa langsung panik. Siapa langsung panik. Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok. Pertanyaannya Bang, tahu apa nggak sebetulnya dugaan dari Eliezer ini dengan analisa Eliezer? Eliezer kan ngomong, saya curiga Bang, itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantas begitu. Jadi korbanin si Yosua dikorbanin. Tapi sudah itu setelah kejadian itu Sambo tahu apa enggak? Statement dari Eliezer itu. Ya nggak tahu kan, Kuat sama Putri pinter nyimpen rahasia, namanya sama-sama pinter rahasia. Oke, Bang Johnson, tanggapan Anda ini cerita baru dari Bang Diolipa mengenai artinya di sini menggugurkan tuduhan terhadap Yosua yang melakukan pelecehan seksual. Kalau lihat penjelasannya Jenderal dengan rekan saya Diolipa, saya jadi semakin pusing kepalanya dan mulai juga merasa yakin bahwa rekonstruksi besok itu kayak mau bikin kesepakatan yang paling pas untuk menemukan jalan keluar dari seluruh problem ini gitu loh. Tapi logis secara hukum dan nanti diterima juga oleh jaksa maupun hakim gitu loh. Jadi menurut saya biarlah Tuhan yang berperkara di sini sesuai dengan doa dari ibu kandung Brigadir J. Menurut saya begitu. Bang Johnson, kesepakatan apa maksudnya Bang Johnson? Kesepakatan apa maksudnya statement Bang Johnson tadi, bisa diperjelas kesepakatan apa yang dimaksud? Ya kalau cerita ini berubah-ubah kemudian juga jalannya seperti yang dijelaskan oleh jenderal tadi itu kan, jadi semuanya kan menjadi tidak pasti, dan dalam ketidakpastian ini dimix supaya semua bisa ditemukan titik-titik yang menjadi kesepakatan jalan keluar yang paling logis nanti sesuai dengan BAP pengakuan, kemudian juga nanti perkembangan sidang, dakwaan, hakim yang menjadi malaikat, mudah-mudahan bukan malaikat pencabut nyawa atau malaikat yang mencabut. With makeover, cheeks, lips, enter Euphoria. Euphoria Cheeks. New Power Stay Suede Blush. 14 hours multi-dimensional blush. Suede look. Power Stay Transfer Proof Lip Cream. Euphoria Lips. 14 hours non-trap. Baik, Bang Johnson. Nampaknya terputus dengan Bang Johnson dan kita lanjutkan kembali. Kita ingin ke Pak Susno. Pak Susno, saya hari ini baca sebuah informasi Pak Susno. Ada saran dari LPSK yang menyebutkan sebaiknya Baradae ini, Eliezer, digantikan perannya dengan pemain pengganti lah. Karena supaya tidak bertemu dengan Sambo. Bagaimana tanggapan Pak Susno soal itu? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Karena mungkin di situ ada beban psikologis dari Eliezer, atau sebaiknya sudah mereka dipertemukan saja, dikonfrontir saja? Sebaiknya dipertemukan gitu kan, karena Polri cukup bagus pengamanannya supaya hasil rekonstruksi itu benar-benar murni dari mereka. Kalau dia mau mencabut, nanti dicabut di depan pengadilan.
dicabut di depan pengadilan, tinggal tergantung hakim yang mencari fakta di persidangan, yakin enggak dengan keterangan tersangka ataupun keterangan saksi yang berubah-ubah. Makin banyak dia berubah, makin banyak dia ngarang kebohongan, saksi-saksi ini yang nantinya dia juga akan jadi tersangka, berarti makin berat hukumannya. Yang awalnya mungkin tidak dijatuhkan hukuman mati, tapi bisa saja dijatuhkan hukuman terberat maksimal hukuman mati. Tetapi kalau dia tidak berbohongnya dikit, memperlancar jalannya persidangan dan sebagainya, ya mungkin mempengaruhi nurani hakim, ada rasa kasihan, ya tidak dijatuhi hukuman mati, meringankan hukumannya, begitu. Baik, baik. Bang Deolipa, saya kembali ke Anda. Kalau tadi ada usulan agar Baradae tidak ditampilkan, dijadikan peran pengganti saja, tapi kalau Anda yang mengenal Baradae, apakah Anda melihatnya ia akan tetap berani saja untuk hadir di sana dan memberikan keterangan sejujur-jujurnya? Iya, dia akan berani. Dipertemukan aja, nggak ada persoalan kok. Orang dia kan nanti kan bicara sesuai fakta-fakta BAP kan. Dia nggak mungkin belok dari BAP. Pertemukan aja. Orang itu dia udah atas nama Tuhan. Ya sudah, kalau udah atas nama Tuhan kan berani. Orang yang atas nama setan yang selalu ketakutan. Oke, Ya kan? baik. Berarti harus Tapi sebaiknya gini. dia- Tapi kalau saya sih, kan saya takut sama setan kalau malam. Takut hantu kan begitu. kan siang. Oh siang ini makanya saya berani ini ngomongnya gini juga kan gitu. Baik Bang, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.